Haleluya, Amin, haleluya. amin, haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Wonderful worship untuk tim team. pujian yang luar biasa. I'm so touched, Saya sangat tersentuh, blessed. diberkati. Praise the Lord. Dan puji Hallelujah. Tuhan, saudara Amen. You may be semuanya. seated. Silakan semuanya boleh duduk. I want to thank the Lord for bringing me back here from last year. Saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah membawa saya datang ke tempat ini lagi, saudara, sejak yang terakhir tahun kemarin. I also thank God for kindness, Pastor Joshua and Pastor Unica, and Pastor Danang and Pastor Stella. I got sick last time, but they have so much grace to bring me back. Jadi apakah saudara juga mengucap syukur gitu saudara ya atas semua kebaikan yang diberikan oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala, Pastor Danang, Stella. Bagaimana tahun lalu saya sangat sakit dan mengucap syukur saudara sampai hari ini bisa datang kembali ke tempat ini saudara ya. Instead of saying don't come back. Jadi untungnya saudara nggak ngomong jangan kembali lagi gitu saudara ya. I also felt very thankful because Pastor Danang, Pastor Stella took such good care of me. They took me straight to hospital and I was completely fine the next day. Jadi saya benar-benar sangat berterima kasih. Jadi waktu itu saudara yang sorenya itu pastornya keracunan makanan. Jadi yang ibadah sore. Jadi waktu itu untung aja langsung dibawa ke rumah sakit segera saudara. Jadi besok paginya langsung baik-baik saja, sehat-sehat aja. Yes, looking back, I was thinking if I got sick in another church, what would happen to me? I don't know. I don't want to think about it. Jadi lah, saudara kalau ingat-ingat waktu itu saudara, saya membayangkan kalau saya sakit tapi di gereja lain gitu saudara, saya nggak ngerti kira-kira apa yang terjadi pada saya waktu itu. Hallelujah. Haleluya saudara. Thank God for good friends. Puji Tuhan untuk teman-teman yang baik ini saudara. Hallelujah. Yes. Thank God for the Terima good kasih friendship juga untuk persahabatan Pastor Danang, dari Pastor Danang, Pastor Stella, Joshua, and Pastor Joshua, dan Pastor Unica. Your church has a beautiful spirit Jadi of worship. gereja saudara itu memiliki sebuah roh pujian penyembahan yang sangat indah saudara. Amin. I can see the age, the elderly people, young people worshiping together. This is God's will. Dan saya bisa melihat saudara dari berbagai usia, mulai dari yang sudah lanjut usia, yang masih muda, semuanya bisa bersatu dalam menyembah Tuhan. Ini luar biasa baik. Sometimes I go to church, there's just a whole lot of young people only, and they only sit by themselves. Or a lot of old people and elderly people sit by themselves, but here everybody is one, mixed. Ya, jadi seringkali kalau saya lihat ke gereja lain saudara, ada orang-orang yang muda gitu saudara, duduknya sendiri, ngumpul sendiri gitu saudara ya. Terus kemudian yang tua-tua ngumpul sendiri juga. Tapi kalau di sini kita bisa lihat semuanya bisa bersatu bersama-sama saudara. Amin. And there is an honor to elderly people and freedom for young people to grow. Jadi di sini saudara ada sebuah rasa penghormatan kepada orang-orang yang sudah tua saudara. Kita menghormati orang-orang yang sudah tua, tapi juga anak-anak muda memiliki kebebasan untuk menyembah Tuhan dengan gayanya gitu saudara. Amen. Amen. It's a good foundation. Jadi ini healthy foundation for generations to build. Jadi ini sebuah fondasi yang baik dan juga sehat saudara, supaya kita bisa membangun generasi berikutnya. I believe founding pastor has led by example, and that's why there is such a good foundation and safe place. Dan saya percaya ini karena apa saudara? Bapak Ibu Gembala itu sudah memberikan teladan yang baik saudara, sehingga bisa diteruskan untuk generasi yang berikutnya dengan bangunan yang baik. Praise God. Puji Tuhan saudara. Praise God. Puji Tuhan saudara. And another thing I noticed, the worship is very beautiful, but there is no one showing off their skill. Oke. Dan satu hal yang saya perhatikan di gereja ini saudara ya, puji Tuhan saudara, bahwa setiap kali ada pujian penyembahan itu nggak kayak ada salah satu yang ingin menonjol, ingin show up gitu saudara. Semuanya itu nggak seperti itu. Everybody just loves Jesus. Karena semuanya benar-benar mengasihi Yesus. Hallelujah. Amin saudara. Praise the Lord. And Jesus loves to come home
in a church like this. Dan Yesus itu akan sangat menikmati bahkan senang untuk datang gitu saudara ke rumah yang seperti ini saudara. Puji Amen. Tuhan. Amen. Amin. You know, Bible talks about a church that Jesus stands outside and knocking, please open the door. Saudara-saudara pasti mungkin ingat saudara bagaimana Alkitab mencatat tentang bagaimana Yesus itu berdiri di sebuah gereja yang dan Yesus terus mengetuk pintu di depannya, terus ketuk-ketuk untuk mau masuk ke tempat itu. But Jesus is right here inside. Jesus is welcome in this Tapi di place. sini Yesus itu ada di tengah-tengah kita. Yesus disambut oleh kita saudara. Haleluya. Praise the Amin. Lord. Puji praise Tuhan the Lord. saudara. Amen. I'd like to share with you something that has been deeply important to my heart. Saya ingin share kepada saudara sesuatu yang sangat-sangat penting banget dan sangat dalam di dalam hati saya. For some reason, this has been important since I was young until now. It's Dan- getting more and more important. Dan untuk satu alasan tertentu saudara, hal ini sudah menjadi bagian yang paling penting bagi saya sejak saya masih kecil, masih muda saudara. Bahkan jadi lebih penting lagi sampai hari ini. It's to do with wisdom in Christian life. Ini berhubungan dengan hikmat kebijaksanaan di dalam kehidupan orang Kristen. It's about seeing our life from eternal point of view. Jadi ini tentang bagaimana kita bisa melihat kehidupan kita dari sudut pandang kekekalan saudara. We are here only for a short time and we are all going somewhere. Kita semua ada di muka bumi ini hanya di waktu yang singkat aja. Tapi setelah itu kita akan pergi ke satu tempat yang lain. Bible says we are just sojourners. We are passing through this land. Jadi kalau Alkitab mencatat kita ini seperti pengembara saudara yang cuman lewat aja di tanah ini atau di negeri ini gitu saudara. This is not our ultimate home. Jadi ini bukan rumah kita sesungguhnya. Amen. Amin. We are sojourners. Jadi- We're passing through, but we are looking for something more permanent and eternal. Jadi kita ini kayak orang pengelana gitu saudara. Cuman numpang lewat aja. Tapi ada sesuatu yang harus kita lakukan itu mencari sesuatu yang kekal. Sometimes we carry a lot of pain and unresolved anxiety and sadness. Kadangkala kita itu membawa banyak penderitaan, kemudian kekhawatiran yang tidak ada ujungnya saudara, juga kesedihan. Even we are Christian, we are so blessed and loved God by God. Sometimes we see injustice in the world, things that are not right. Jadi sekalipun kita ini sebagai orang Kristen diberkati dan begitu dikasihi oleh Tuhan, tapi seringkali kita juga melihat dalam kehidupan kita saudara, ada hal-hal yang tidak adil terjadi saudara dalam hidup kita. Even we love the Lord, sometimes we long for unfulfilled dreams in our lives and we compare with one another. Jadi sekalipun kita ini memang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tetapi ada satu kerinduan yang dalam hati kita ada mimpi-mimpi yang belum tercapai dalam hidup kita dan kita jadi membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. You know, sometimes the most accomplished people are most insecure people. Dan saudara perlu tahu kadangkala saudara, orang yang paling berhasil itu justru menjadi orang yang paling merasa tidak aman dalam hidupnya saudara. Where is it all coming from? Where is it all going? What is the ultimate? What makes us truly rich and successful in the light of eternity? Has been my question for many years. Jadi saudara, kita ini berasal dari mana? Kita ini mau kemana? Kemudian kita ini akan mencapai kehidupan yang paling tertinggi yaitu ada di dalam kekekalan. Itulah yang menjadi pikiran di dalam hati saya seumur hidup saya. Moses' psalm says, days of our lives are 70 or 80 for the reason of strength. Ya, Musa mencatat saudara bahwa hidup manusia itu 70 tahun, kalau ada lebihnya 80 tahun saudara. Moses says, so please teach us to number our days so that we may gain the heart of wisdom. Oleh karena itu Musa mencatat saudara di Mazmur saudara, ajarilah aku untuk menghitung hari-hari supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Heart of wisdom. Hati yang To bijaksana. The briefness of our life. Untuk menghitung hari-hari di dalam hidup kita saudara. It's for Christians. Ini adalah untuk orang Kristen. And another Ecclesiastes chapter 7 verse 4 says, the heart of the wise in the house of the mourning, but the heart of the fools in the house of mirth. Kita buka saudara Pengkhotbah 7 ayat yang keempat saudara.
Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Pengkhotbah 7 ayat yang keempat, saudara bisa catat. Oke. It doesn't mean wise people are always talking about death. Jadi ini nggak berbicara kalau orang yang bijaksana itu ngomongannya tentang omongan It doesn't- kematian aja, nggak gitu saudara It maksudnya. doesn't mean wise people are always depressed, think about the bad things. Ini juga nggak berarti bahwa orang yang bijaksana itu selalu memikirkan hal-hal yang menekan, sesuatu yang buruk gitu. Enggak gitu saudara. Wise people think about what comes after death. What is the ultimate? Because everybody goes through death. What comes after it? That's what they think about. Nah, tapi orang bijaksana itu pikirannya begini, apa sih yang terjadi setelah kematian? Karena semua orang mengalami kematian. Foolish people, Bible says, are always talking about party, having a good time, and living the most enjoyable life on this earth, and that's it. Tapi orang yang bodoh dicatat saudara, itu selalu mencarinya kesenangan terus. Jadi yang dia lakukan adalah melakukan sesuatu yang hanya menyenangkan hatinya. Ya cuman itu aja saudara di dunia ini. Foolish people can be highly accomplished and very rich or poor, but foolish people only focus on this life and no more. Nah, orang yang bodoh itu mungkin aja adalah orang yang memang sudah kaya raya, sukses gitu saudara. Tapi orang yang bodoh itu juga bisa aja orang yang miskin. Tetapi pikirannya itu hanya fokus kepada hal-hal yang ada di dunia ini aja saudara. Cuman itu aja fokusnya. Those people who live as if this life is all there is live for would have wasted their life when this life is over. Orang-orang yang pikirannya hanyalah berpikir tentang kehidupannya itu cuman yang ada di muka bumi ini aja saudara. Itu adalah orang yang menyia-nyiakan hidupnya saat nanti mati saudara. So what comes after we die, Bible says, it is appointed for man to die once and after this comes judgment. Nah saudara, apa sih yang terjadi setelah manusia itu mati? Dikatakan memang sudah ditentukan bahwa manusia itu mati sekali. Tetapi kemudian setelah itu mereka akan mengalami penghakiman. And 1 Peter chapter 1 verse 17, 1 Petrus 1 ayat yang ke-17, Apostle Peter is speaking to the Jews who are Christians, believers in Jesus. ya, Rasul Petrus itu berbicara kepada orang Yahudi yang percaya Tuhan Yesus, saudara. And if you call on the Father, who without partiality judges according to each one's work, conduct yourself throughout the time of your stay here in fear. Oke, 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Did you know that Christians will be judged by God when our life is over? Saudara tahu nggak bahwa kita sebagai orang Kristen kita itu akan mengalami yang namanya pengadilan, saudara, saat hidup kita di muka bumi ini selesai. Amen. Amin, saudara. Now, there is difference in Christian judgment and unbelievers judgment. Nah, saudara, ada perbedaan, saudara, antara pengadilan orang percaya, orang Kristen dengan orang yang tidak percaya Tuhan. I want to talk about different types of judgment. Ya, saya akan berbicara mengenai pengadilan yang beberapa macam pengadilan, saudara. But Apostle Peter says to Christians to learn to fear God while we are on earth. Tapi Rasul Petrus ini berkata, saudara, bahwa kita ini orang Kristen harusnya belajar hidup takut akan Tuhan selama kita masih hidup This di is muka not a bumi. bad fear. This is a good fear that cleanses our heart. Jadi ketakutan ini bukan ketakutan yang negatif ya saudara ya, tetapi ketakutan yang positif yang terus bisa membersihkan hidup kita ini, membersihkan hati This kita. is a good fear that makes us very wise. Dan ketakutan yang baik ini saudara membuat kita itu jadi orang yang bijaksana. This is a fear that when nobody is looking at me, I'll choose what is good and right and pleasing before God. Jadi ketakutan yang bagus ini, yang baik ini adalah bagaimana saat tidak ada orang lihat, tidak ada orang lain saudara, aku mau memilih melakukan yang baik dan apa yang benar di hadapan Tuhan.
This is a good fear comes by faith in Jesus, that you know that nothing that is wrong in this world will come out right in the end. Oke, jadi saudara, rasa takut yang baik ini saudara, itu munculnya itu dari iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Yang kita itu percaya bahwa gak akan ada sesuatu yang baik yang muncul dari hal yang buruk saudara. Kalau kita gak percaya Tuhan, gak melakukan yang baik. And that nothing that is right in this world, did I say wrong before? No. Yeah. So nothing that is right will come out wrong. Nothing that is wrong will come out right. God is righteous. Jadi begini maksudnya saudara, Allah itu adalah Allah yang benar. Artinya begini, kalau kita melakukan hal yang buruk, gak mungkin hasilnya baik. Kebalikannya juga, kalau kita melakukan hal yang baik, gak mungkin hasilnya buruk gitu loh saudara. Amin saudara. Amen. It looks like bad people get away with all kinds of bad things in this world. It looks like it to us. Ya, jadi kayak memang kelihatannya saudara ya, orang yang buruk itu memang kelihatannya baik, tapi hasilnya ternyata memang buruk dalam hidupnya dari pandangan kita saudara. Sometimes we have a heartache because of that. But nobody gets away with anything in God's universe. Jadi gini saudara, kadang-kala kita itu lihat orang yang buruk ya, menghasilkan atau melakukan hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Dan itu kadang bikin kita itu sakit hati karena ulah mereka gitu saudara. Tapi percayalah gak akan ada orang yang lolos dari penghakiman Tuhan. Amen. Amin. Everybody will stand before God one day to be judged Jadi by what they've done. semua orang itu akan berdiri di hadapan Allah di saat dia selesai hidupnya saudara akan diadili terhadap apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka. Because God the Father alone is the creator of His universe and everybody owe our life to God, so we are accountable to God. Jadi karena apa saudara? Allah itulah yang menciptakan seluruh muka bumi ini saudara. Kita semua ini berhutang kepada Tuhan dan kita ini semua harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Amen. Amin saudara. When we truly know that in God's universe there is justice and your good works will not go unnoticed by God and the evil will not go without punishment, you have a peace, you're okay. Nah, saudara, kalau saudara semua bisa menyadari, saudara bisa tahu bahwa alam semesta ini akan menghakimi saudara, semua perbuatan buruk saudara itu akan mendapatkan penghakiman dan semua kebaikan yang saudara sudah kerjakan itu akan tidak mungkin nggak diketahui atau diberi reward sama Tuhan, maka saudara akan bisa memiliki hati yang damai gitu saudara. It's just that God is so gracious, He doesn't want to judge, so He delays. God is long suffering. Jadi karena saudara Allah itu adalah Allah sang maha kasih, penuh murah kemurahan saudara. Oleh karena itu pengadilan ini ditunda gitu saudara. Ditunda. Karena apa? Tuhan itu sabar. Isaiah 28 verse 21 says that you know, there is a day when God will do His unusual work, that He will stand up to bring judgment. Ya, ada masanya saudara di Yesaya berkata bahwa ada waktunya nanti Tuhan itu akan berdiri dan memberikan pengadilan. But He says it's a very unusual, strange, Tetapi foreign act of God. Tetapi ini akan disebut sebagai sebuah tindakan Allah yang tidak biasanya, yang aneh gitu saudara. This is because God's predisposition is to delay judgment. Karena God apa? doesn't want to judge. Karena apa saudara? Tuhan itu selalu menunda untuk menghakimi. Tuhan selalu lakukan itu untuk kita. But there is a day at the end of human history when God will bring everything to light and judge every act, every word and every thoughts. Tapi saudara, akan datang waktunya nanti saudara. Saat semuanya sudah berakhir, Tuhan itu akan memberikan penghakiman untuk setiap perkataan kita, semua tindakan kita, bahkan semua pikiran kita. Amen. Amin saudara. You know, Ecclesiastes 8:11 says, because the sentence against evil work is not executed speedily, therefore the heart of the sons of men are fully set in them to do evil. Wait, Ecclesiastes 8:11. Pengkhotbah 8 ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini saudara. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia yang penuh niat untuk berbuat jahat.
That's why God provide an answer for us. John 3:16. God so loved the world Yes. that he sent his only begotten son, Nah. that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Oleh karena hati manusia yang jahat ini, Tuhan memberikan jawabannya saudara di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, dia memberikan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Amen. Amin. That's God's mercy. Itulah yang Before disebut judgment comes. Itu yang disebut kasih karunia atau belas kasihan Tuhan sebelum masa penghakiman itu datang. How many know a verse before and verse after John 3:16? Berapa banyak yang tahu ayat apa yang bunyinya apa saudara sebelum Yohanes 3 ayat 16 dan sesudah Yohanes 3 ayat 16. Ayatnya bunyinya apa saudara, kita buka You saudara. can look it up at home, but Yeah. let me tell you, Saudara both bisa lihat verses before and after talks about God's judgment and condemnation for those who do not believe in Jesus. Saudara bacanya nanti aja, tapi saya mau kasih tahu saudara. Satu ayat sebelum Yohanes 3 ayat 16 dan sesudahnya itu berbicara tentang penghakiman Tuhan kepada orang-orang yang gak percaya sama Tuhan. Amen. Amin saudara. So we are in Jesus. Tapi kita semua ada di dalam Yesus. Jesus said, whoever believes in me, he has passed from death to life and he will not come into judgment. Jadi Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia tidak akan mati tapi dia hidup, dia akan tidak mengalami yang namanya penghakiman. So what does that mean? Artinya apa itu saudara? Jesus said that we will not come into judgment, but we will be judged. Kok bisa ngomong gini, kita nggak akan mengalami penghakiman, tapi kok kita juga akan dihakimi? Kan bikin bingung ya saudara ya. In the New Testament, there are 3 different types of judgments. Nah saudara kita bisa tangkap ini, bahwa di perjanjian baru ada 3 tipe namanya penghakiman atau pengadilan saudara. It's separated by the type of the seat that Jesus will sit to judge. Jadi ini dipisahkan, 3 macam pengadilan ini saudara dipisahkan, ditentukan dari 3 kursi yang diduduki oleh Yesus waktu dia mengadili. One is called the judgment seat of Christ. Yang pertama disebut pengadilan Kristus. This one is for Christians. When we die, we'll stand before the judgment seat of Christ. Ya, jadi ini adalah untuk siapa saudara? Untuk orang Kristen yang mati, yang berdiri di hadapan Kristus untuk diadili. Di tahta Jesus pengadilan Kristus ini. Will assess our Christian life after our sins have been forgiven. How did we live our life in view of His mercy and love? Jadi gini, di tahta pengadilan Kristus ini, Yesus itu akan menilai bagaimana kehidupan kita setelah dosa kita itu diampuni. Sampai setelah kita mati, nantinya itu apa sih perbuatan kita ini. The next one is called the throne of Christ's glory. When Jesus comes back, He will judge the nations that are alive at the time. And he will separate people from right and left as goats and sheep. Nah, kemudian tahta yang kedua, pengadilan yang kedua adalah tahta kemuliaannya. Itu terjadi nanti pada waktu Yesus turun saudara, datang ke muka bumi ini menghakimi bangsa-bangsa. Jadi di situ nanti akan terjadi pemisahan mana yang domba, mana yang kambing saudara. And then he will have 1,000 years of rule and reign of his kingdom with Christians as his authorities like prime ministers and mayors. Setelah itu saudara ingat pelajaran ini saudara, setelah itu Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun ya kan. Nah disitulah orang-orang Kristen itu orang yang percaya Tuhan itu akan memimpin bersama dengan Kristus. And then there is a great white throne judgment in Revelation 20. Kemudian saudara ada yang namanya tahta putih, tahta pengadilan putih Kristus yang ada di Wahyu. All who died not in Christ, who are still sleeping, they will be raised back to life in their own body to be judged before God. Jadi ini saudara adalah bagi mereka yang sudah mati tapi nggak kenal Tuhan, mereka dibangkitkan, mereka pakai tubuhnya mereka sendiri dan di situ mereka akan mengalami pengadilan di hadapan Tuhan. This happens at the end of natural human history, and after this there will be no more time, no
all earth, Oke. nothing, Yep. all gone. Jadi ini terjadinya kapan saudara? Ini terjadinya nanti kalau sudah bumi semuanya itu habis, lenyap. Tidak ada kehidupan lagi saudara. Jadi semua orang yang tidak kenal Tuhan itu yang akan dihakimi. Dan setelah itu nggak ada lagi namanya kehidupan di bumi ini. Before the new Jerusalem and God comes down to live with us with new heaven and new earth, there is a judgment. Everybody will have been judged. Jadi ini sebelum saudara langit baru, bumi baru atau Yerusalem baru. Jadi sebelum kita ini tinggal bersama Kristus saudara, ini yang disebut namanya penghakiman terakhir saudara. Tonight, God willing, I Tonight? want to share. Yeah, Tonight, okay. Share what awaits us in eternity when we get to new heaven and new earth. Nah, nanti malam saudara, saya akan bagikan bagi saudara, apa sih yang menanti kita saat ada yang disebut langit baru, bumi baru itu kita akan dapat apa nanti malam saudara? We will truly know who are the winners and Nah. who are not so big winners. Kita akan And who are the benar-benar losers. kita akan benar-benar tahu nanti malam saudara, nanti sore saudara, siapa sih yang sebenarnya jadi pemenang, benar-benar pemenang saudara, terus siapa yang enggak terlalu jadi pemenang, atau siapa yang jadi orang yang kalah gitu saudara. Amen. Amin saudara. Right now we compare, so many people compare with one another. You don't know what it will be. It will be very much the different, turned upside down. Saudara, sekarang ini saat kita hidup di muka bumi ini, kita sering banget membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, saudara. Tapi nanti kita itu nggak ngerti. Ternyata saat adanya masa penghakiman itu akan terjadi kayak orang itu diputar balikan, saudara. Keadaannya beda banget. Amen. Amen, This is saudara. why I live with fear. There is a fear and trembling in my heart. Oleh karena itulah mengapa saya itu memiliki kehidupan yang takut, gemetar, gentar dalam hidup saya kepada Tuhan. Because I want to please God. Karena apa saudara? Keinginan saya adalah menyenangkan hati Tuhan. When my life is over, I want smile. I don't want tears. Jadi pada waktu nanti hidup sudah berakhir, yang saya inginkan adalah tersenyum, bukan malah nangis saudara. Amen. Amin saudara. Let's turn to 2 Corinthians chapter 5 verse 10. I'll share with you Christian judgment. Oke, saya akan ceritakan kepada saudara penghakimannya orang Kristen. Kita buka di 2 Korintus 2 Corinthians chapter 5 verse pasal yang kelima, verse 10. ayat yang ke-10. Verse 10, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. You found it? Okay. Oke. For we must now, verse 9, sorry. Oh, ayat yang ke-9 saudara ya. Verse 9 Sorry. and 10. 2 Korintus 5 ayat yang ke-9. Therefore we make it our aim whether to be present or absent, alive or dead, to be well pleasing to him. Why? Because Paul says, I know we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body, according to what he has done, whether good or bad. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. Ya, oke, saya bacakan di ayat 9 dan 10 ya. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Paul, knowing that he will one day stand before the judgment seat of Christ, gave him two motivations. One, motivation to please Jesus, not men. Yes, second. Second, terror of the Lord, Oke. to persuade people to get right with God. Jadi saudara, Paulus itu menyadari saudara bagaimana dia itu bisa memiliki kehidupan yang ada bagi Tuhan. Itu dengan dua motivasi saudara. Yang pertama bahwa dia itu hidupnya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan orang saudara atau menyenangkan manusia. Yang kedua adalah supaya ada sebuah kayak teror gitu saudara. Untuk bisa mendorong orang lain melakukan sesuatu yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Here,
Christians. We are the Christians. Paul and Corinthian Christians, Paul is writing to. Oke, jadi ini yang ditulis oleh Rasul Paulus ini bagi orang-orang Kristen di Korintus, saudara. Judgment seat of Christ, the word in Greek is bema. Saudara, tahta pengadilan Kristus itu dalam bahasa Yunaninya itu disebut bema, saudara. It's like this platform, like this. Jadi kayak mimbar ini, saudara, kayak ini, saudara. Pontius Pilate stood behind bema to judge Jesus as a criminal. Saudara, Pontius Pilatus pada waktu dia menghakimi Yesus Kristus sebagai kriminal, itu juga berdiri di hadapan mimbar ini gitu, saudara, bema itu. But one day the seat will be turned around. Jesus will stand in bema seat to judge every believer's Tetapi works. suatu hari, saudara, itu kursi tahta ini, saudara, pengadilan Kristus ini akan berbalik. Yesus ada di sini untuk menghakimi kita semuanya manusia, saudara. When Jesus judges, he says everybody's work, each person will stand individually, one to one before Jesus. Jadi pada waktu Yesus menghakimi atau mengadili nantinya, setiap orang satu-satu akan berdiri di hadapan Kristus. And Jesus will reward us according to what we have done while we were in this body, in this life, short life. Jadi disitulah Yesus itu akan memberikan upah, saudara, terhadap apa yang sudah kita lakukan saat kita masih hidup ini, saudara. And according to how we lived, Jesus will give us rewards. That Dan- is different from Christian to Christian. Dan bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen itu akan dikasih upah sama Tuhan dan upahnya beda-beda, saudara, antara satu orang Kristen dengan Kristen yang lainnya. When he judged, it will be only two categories, whether something is good or bad. There is nothing in between. Jadi pada waktu Allah mengadili nantinya, Kristus mengadili, hanya ada dua kategori, nggak ada tengah-tengah, saudara. Entah itu baik atau buruk, tengah-tengah nggak ada. Amen. Amin, saudara. That's why our Christian life is very, very important. It's more than just getting a ticket to heaven. Jadi oleh karena itu, saudara, hidup Kristen kita itu benar-benar sangat penting. Jadi bukan hanya masalah kita itu sudah punya tiket masuk surga, nggak gitu, saudara. Amen. Amin, saudara. Because how we live, how we respond to God's grace shows whether we truly know the grace of God or not. Jadi bagaimana kita itu bisa hidup merespon dari kasih karunia Tuhan. Itu menunjukkan apakah kasih karunia Tuhan itu tercurah ada dalam hidup kita atau enggak. So this judgment is different from unbelievers' judgment because Jesus wants to bring reward, judge our Christian life, the quality of our service. Jadi saudara, dalam penghakiman ini beda dengan penghakiman yang akan dialami oleh orang yang enggak percaya. Tuhan di sini ingin menghakimi kita sebagai orang Kristen, ingin melihat kualitas hidup kita, saudara. Amen. Amin. As Jesus said, we are not judged. If we are true believers, we are not judged whether we should go to hell because our sins have been forgiven. Ya, jadi begini, saudara harus nangkep benar ini, saudara, bahwa kita sebagai orang percaya, kita ini nggak akan dihakimi untuk masuk ke neraka. Enggak, saudara, karena kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita sudah diampuni dosanya. But whether we live a good Christian life or not so good Christian life. Tapi masalahnya adalah apakah kita ini hidup baik sebagai orang Kristen atau kehidupan kita itu enggak begitu baik gitu sebagai orang Kristen. I don't know about you, I live for this Ya. day. Saya nggak ngerti tentang saudara, bagaimana dengan saudara, tapi saya hidup dengan cara ini hari-hari ini. This is the biggest day that determines how I lived my entire life. This is who I am. Jadi saudara, hidup yang ini saudara itu merupakan bagian yang terbesar dalam hidup saya. Karena menentukan nantinya itu saya akan hidup seperti apa waktu nanti sudah hidup dalam kekekalan. How much money I made, how many people I preached to, how many good works I've done, makes no difference. It's what Jesus says about me. That's who I am. Jadi saudara, berapa banyak uang yang saya hasilkan, berapa jiwa yang saya selamatkan, berapa banyak pekerjaan yang sudah saya lakukan, sebetulnya nggak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Karena yang membedakan itu hanyalah apa, saudara? Pendapat atau apa yang Yesus katakan tentang hidup kita. 1 Corinthians chapter 3, verse 10. 1 Korintus 3 ayat yang 1 Korintus 3 ayat yang ke-10.
According to the grace of God which was given to me as a wise master builder, I lay the foundation and another builds on it. But let each one take heed how he builds on it. For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Now if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stone, wood, hay, straw, each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire. And fire will test each one's work of what sort it is. If anyone's work which has built on it endures, he will receive a reward. If anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet as through fire. Oke, saya bacakan saudara ayat 10 sampai dengan 15, saudara perhatikan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Amin. Amin. Paul says, foundation is Jesus, is faith in Jesus Christ. Jadi gini, Rasul Paulus itu berkata bahwa fondasinya, dasarnya itu adalah Yesus Kristus. Iman. Our salvation starts with only Jesus, Jesus alone. Jadi keselamatan kita dasarnya itu hanya karena Yesus, hanya Yesus dasar kita. Amin. None of us are saved because we gave a lot of money to church or do a lot of good things or do a lot of Bible reading. Jadi nggak ada orang yang mengalami keselamatan, menerima keselamatan karena kasih uang banyak ke gereja atau melakukan banyak hal atau baca Alkitab bisa selamat, nggak gitu saudara. There is no other way of salvation, only trusting in Jesus Christ and what He has done for me. Jadi nggak ada cara lain untuk orang bisa mengalami keselamatan hanya dengan cara apa saudara? Percaya kepada Yesus Kristus. Amen. Amin. But Paul says that everyone is building on Jesus Christ. Tapi Paulus tadi berkata, tapi semua orang itu membangun di atas dasar, yaitu dasarnya Yesus Kristus tadi. Semua orang membangun, saudara. Each day we live Christian life, Paul is saying, be careful how you build on Jesus. Jadi setiap hari kita ini sedang membangun kehidupan kekristenan kita. Rasul Paulus berkata, hati-hati dengan cara kamu membangunnya. 2024, if you're a Christian, you build something of your life on Jesus. Jadi tahun 2024 saudara sebagai orang Kristen membangun hidup saudara dalam Kristus saudara. And we do this until we die. But some people build badly, some people build well. Nah, kita lakukan ini terus-menerus membangun di atas dasar Yesus itu. Terus-menerus sampai kita mati. Tapi bedanya apa saudara? Ada yang bangun dengan cara yang buruk, ada yang bangun dengan cara yang baik. Paul says some people build with gold, silver, and precious stones. Ada, Paulus berkata, beberapa orang itu bangunnya itu dengan emas, perak, dengan batu permata. And some people build with wood, hay, and straw. Dan ada orang yang membangunnya itu dengan apa? Kayu, kemudian rumput, kering, atau jerami. What is the difference? Gold, silver, and precious stone are very small. Saudara, bedanya apa saudara? Emas, perak, batu permata itu kan kecil saudara. They're not everywhere. Gak bisa ditemukan di berbagai tempat saudara. In fact, you have to dig very deep into the earth to find them. Bahkan saudara, kan saudara harus gali saudara di bawah kedalaman tanah saudara untuk dapatkan yang namanya emas, perak, dan batu permata ini. Betul saudara? It's very precious and small, something you keep very close. Artinya apa? Sangat To your berharga yang saudara selalu simpan di dalam hati saudara.
Amen. Amin, saudara. What about wood, hay, and straw? Terus bagaimana dengan kayu, rumput kering atau jerami? They are big in volume, very large. Saudara, kayu, rumput sama jerami itu volumenya besar, saudara, They're ya kan? everywhere. Ada ditemukan di You mana-mana. just go outside, wood, hay, and straw. You find it everywhere. Saudara gampang, saudara keluar bisa ketemu kayu, bisa ketemu jerami, bisa ketemu rumput, saudara. So you can just grab a whole lot and just pour it in. And this is my house. Saudara- Look. I got more. Jadi saudara dengan gampang saudara ambil itu di jalanan gitu saudara. Saudara taruh di rumah saudara dan saudara berkata, lihatlah rumahku ini gede loh, gede aku punya banyak gitu saudara. Easy to accumulate quick, and it's easy to show off. Mudah untuk dikumpulkan, mudah untuk dipamerkan saudara. But wood, hay, and straw, you put match, fire, all gone. Tapi kalau kayu, rumput dan jerami ini saudara kasih korek api, sedikit aja wus langsung hilang saudara kebakar. Gold, silver, and precious stone, you put fire through, it purifies. Tapi kalau emas, perak dan batu permata kalau dibakar tambah murni saudara. Amen. Amin. We go through the fire as we go into the presence of God when this life is over. Nanti saudara kita akan ada di dalam api ini di hadapan Tuhan saat hidup kita selesai. In fact, Jesus' eyes are like a fire when you look at Book of Revelation. When he sees you, everything that is worthless that I did to show, it'll just be gone. Bahkan saudara kalau saudara baca di kitab Wahyu saudara, mata Tuhan itu seperti api. Setiap apa yang dipandang oleh Yesus, apapun yang gak berharga langsung hilang lenyap saudara. But the precious stone, they get purified, they become brighter. I was a chemist, so I know I've done this. Dan saudara, tapi kalau tadi batu-batu permata, emas, perak, kalau dibakar dengan api saudara, itu tambah bersinar. Karena apa? Saya sudah lakukan ini karena saya itu orang ahli kimia. Jadi sudah ngerti ini saudara, begitu tambah dibakar, tambah berkilau. Amen. Do you know that all of us, when we get resurrection body, our glory will be different from person to person? Saudara tahu nggak? Nanti kalau kita ini bangkit dengan tubuh kemuliaan kita saudara, kemuliaan kita itu beda satu sama lain. All of us will resurrect in different form, different levels of glory. Jadi nanti kita itu akan bangkit dengan kemuliaan atau bentuk kemuliaan yang beda-beda satu sama lain. And that all depends on how we live our Christian life today. Dan itu semua tergantung dari apa saudara? Tergantung dengan bagaimana kita hidup, bagaimana cara hidup kita di muka bumi ini. Amen. Amin saudara. My prayer Jadi doa saya for adalah me, bagi saya, for this church, yaitu doa saya untuk gereja ini, untuk saudara semua, is that one day we'll stand before the presence of God, that we will stand before the presence of God with big smile. bahwa suatu hari nanti saudara, saat kita berdiri di hadapan pengadilannya Kristus, kita akan berdiri dengan wajah tersenyum. Amin saudara, amin. Amen. And we will shine. Dan kita semua akan Haleluya. bercahaya. Amin, amin, haleluya. Amen. Let's pray. Mari saudara, saya undang semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa. In fact, if you want me to pray for you, Oke, that God will give you a revelation of the judgment seat of Christ, I'll pray for you like that. hari ini saudara, kalau saudara benar-benar ingin didoakan, bahwa saudara bisa mengalami pengertian, Tuhan menyatakan pengertian bagaimana Tuhan itu akan mengadili saudara, saya akan doakan saudara. 2022, Tahun 2022, maybe for about 2 months, kurang lebih 2 bulan, I was sitting, every time I sit to study the Bible, I felt like I was sitting before the presence of Jesus, the judgment seat of Christ. jadi di tahun itu saudara, setiap kali saya baca Alkitab, saya rasanya kayak dibawa di dalam sebuah kursi penghakimannya atau pengadilan Kristus saudara. And I was shaking. Dan saya selalu merasa gemetar. The fear of the Lord Ada sebuah rasa takut akan Tuhan. was over me, Itu meliputi saya. and it changed me. Dan disitulah Tuhan mengubah saya. I pray this is God's deep wisdom. Saya berdoa bahwa ini merupakan hikmat Tuhan yang paling dalam. Deep wisdom that we will live right.
Dan inilah yang akan disampaikan kepada kita, dinyatakan dalam hidup kita. When we fear God, we fear no man. Saat kita takut akan Tuhan, kita tidak takut kepada manusia. When we want to truly please God, we will not worry about success or failure. Saat kita benar-benar ingin menyenangkan Tuhan, kita itu sudah tidak khawatir lagi tentang Hallelujah. kegagalan atau kesuksesan di Because dunia we ini. know what true success is. Karena kita sudah tahu kesuksesan yang sejati itu Hallelujah. bagaimana Why gitu don't you, saudara. if you want me to pray Oleh that karena way, itu, why don't you just raise your hand? kalau saudara ingin bisa mengalami doa ini, saudara bisa mengalami hal ini, saudara bisa angkat tangan saudara, kita akan berdoa. Apostles and prophets of the Bible, they all had the fear of God. Rasul-rasul dan para nabi, semuanya memiliki rasa takut akan Tuhan. It's made them wise. Dan itu yang menjadikan mereka itu bijaksana. I'll pray for Maka saya those akan raised berdoa hands. bagi saudara yang ingin mendapatkan hikmat ini di hadapan Tuhan. Angkat tangan Oh saudara. God, Father, we just Ya come Bapa, before you. kami datang di hadapan-Mu. Lord, you see those hands that are raised. Ya Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. We don't fear you rightly, naturally. We don't know how to fear you. Sesungguhnya kami nggak tahu bagaimana kami harus takut akan Engkau. Sometimes we fear you wrongly and we run away from you. Kadangkala kami itu takut akan Engkau secara salah, bahkan kami ingin lari dari Engkau. But the revelation of the judgment seat of Christ Tetapi penwahyuan tentang will give tahta us pengadilan the Kristus ini fear of the Lord akan memberikan kepada kami that rasa takut. draws us closer. Rasa takut kepada Tuhan yang terus menarik kami dekat kepadamu. And to cut away all the compromises and sins in our life. Dan untuk memotong, memisahkan hidup kami dari semua kompromi dan semua dosa-dosa Cut dalam hidup away kami. sins and Memotong bring us semua repentance. dosa-dosa dan membawa pertobatan dalam hidup kami. Oh Father, I pray Ya Bapa, kami berdoa, by the Holy Spirit, biarlah oleh Roh Kudus give us revelation berikan kami of the pewahyuan-Mu, judgment seat of Christ, pengertian-Mu akan tahta pengadilan-Mu ini. that we may truly be winners, Sehingga kami ini benar-benar menjadi pemenang yang be sejati. great in the sight of the Lord. Dan benar-benar menang di hadapan Tuhan We pray Yesus this in the Kristus. name of Jesus. Kami berdoa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin, 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 amin.